dalam tradisi Islam Adam disebutkan setinggi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan membantu menjawab pertanyaan Andre Tunggal yang ditujukan kepada seorang mu'alaf yang bernama Jesslyn. Mimin juga akan membantah argumen-argumen Andre Tunggal yang seolah-olah menganggap bahwa ajaran Islam tidak logis dan tidak masuk akal. Mimin akan menjawab dan mengupas argumen tersebut satu persatu. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan follow channel ini untuk membantu mengembangkan channel ini ya teman-teman. Pembahasan pertama, Mimin akan menjawab argumen yang mengatakan bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah. Itu tidak benar. Islam adalah agama yang terakhir tidak benar, karena kenyataannya banyak agama baru yang bermunculan setelah Islam. Kita saksikan videonya teman-teman. Ketika dikatakan apakah sesudah Islam tidak ada agama yang lain? Nah teman-teman, apakah ada ajaran agama lain sesudah Islam? Teman-teman, pada kenyataannya sesudah Islam masih ada ajaran agama-agama yang lain atau muncul agama-agama yang lain. Misalnya yang pertama pada tahun 1844 muncul Bahai, ya. Dan misalnya juga di Vietnam muncul di tahun 1921 ajaran yang namanya atau agama yang namanya Cao Daism. Ajaran agama-agama ini adalah ajaran agama yang mengakui satu Tuhan. Jangan salah loh. Mereka mengakui satu Tuhan dan kalau misalnya demikian pertanyaan saya adalah apakah klaim Islam yang mengatakan sesudah Islam tidak ada agama lain dan Islam adalah agama terakhir? Saya kira klaim seperti ini sangat tidak meyakinkan. Sangat amat tidak meyakinkan. Nah, jadi teman-teman, terimalah dengan lapang dada bahwa pada akhirnya klaim-klaim seperti ini tidak benar-benar meyakinkan atau klaim seperti ini bocor logika sana-sini. Itu pada kenyataannya. Sebagaimana umat Islam yakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi atau rasul yang terakhir, dan agama Islam adalah agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Agama Islam hadir sebagai kelanjutan dan pelengkap dari episode agama-agama terdahulu. Kehadiran agama Islam tidak berarti menghapuskan ajaran agama-agama sebelumnya, tetapi menyempurnakan ajaran dan syariat yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad dan agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah, mengapa masih ada nabi-nabi dan agama baru yang muncul setelah Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 79, yang artinya, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dari ayat ini Allah telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang membuat dan mengarang kitab dan membuat ajaran baru dengan dalil kalau kitab atau ajaran tersebut berasal dari Allah. Selain itu dalam hadits yang lain, Rasulullah yang artinya, tidak akan datang kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sehingga mereka menyembah berhala-berhala. Dan sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini 30 orang pembohong besar yang masing-masing mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sama sekali sesudahku. Dari ayat dan hadis tersebut, sudah jelas dijelaskan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang membawa ajaran sesudah Nabi Muhammad. Dengan dalih mereka membawa ajaran dari Allah. Jadi kita sebagai umat Islam tidak perlu merasa ragu dan heran dengan kemunculan agama-agama baru yang mirip dengan ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengkonfirmasi akan datangnya nabi-nabi palsu tersebut. Pertanyaannya, di satu sisi disebutkan bahwa Islam adalah agama yang terakhir, sedangkan di sisi lain disebutkan bahwa akan ada banyak nabi-nabi palsu sehingga akan menciptakan ajaran atau agama baru. Apakah ini dua pernyataan yang kontradiksi dan saling bertentangan? Jawabannya jelas tidak. Teman-teman harus pahami bahwa Nabi Muhammad hanya mempertegas bahwa agama Islam adalah agama yang terakhir dari Allah.
Kalaupun besok-besok ada nabi-nabi yang mengaku membawa ajaran dari Allah, itu hanyalah nabi palsu. Karena tidak akan ada nabi lagi yang membawa agama baru setelah Nabi Muhammad. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di video ini, Andre Tunggal hanya menunjukkan hanya ada dua agama baru yang muncul setelah Islam, yaitu agama Bahai dan Caudaism. Harusnya Andre Tunggal menunjukkan lebih banyak lagi agama baru yang muncul setelah Islam. Karena semakin banyak nabi-nabi yang muncul dengan ajaran atau agama barunya setelah agama Islam, itu semakin menguatkan kebenaran hadis Nabi Muhammad. Pembahasan berikutnya, Mimin akan menjawab argumen yang mengatakan ajaran poligami dalam Islam tidak masuk akal, karena hanya menuruti hawa nafsu belaka. Kita saksikan terlebih dahulu pernyataan Andre Tunggal pada video berikut ini, teman-teman. Di dalam aturan tentang pernikahan, orang Kristen itu tidak melihat pernikahan dalam aturan, tapi secara etis. Contoh, orang Kristen atau teologi Kristen dengan clear mengatakan orang itu seorang laki-laki hendaklah punya satu istri. Dalam arti kalau menikah cuma satu. Itu adalah cara beragama Kristen. Itu nggak bisa dibantah. Ya, jangan bilang Kristen poligami. Kamu pulang aja, pulang. Ya. Tapi Muslim kita tahu bahwa ada perintah atau ada aturan untuk menikahi 2, 3, 4. Saya nggak asal ngomong loh. Ini Ustadz Somad yang mengatakannya. Silakan. Apa hukumnya kalau beristri lebih dari 4? Nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2, wasulasa 3, waruba 4. Lebih dari 4 yang kelima berarti zina, tidak sah. Maka perempuan yang kelima itu tidak sah diakui dalam hukum Islam. Kalau mau bertambah yang kelima, berarti delete yang 1. Itu namanya poliganti. Ya, jadi gini loh. Teman-teman sabar dulu ya, sabar dulu. Jangan dulu kemudian gini. Islam itu mengatur. Jadi kalau kamu itu menikah, kamu mau tambah 2, 3, 4 nggak masalah gitu. Kamu mau tambah lagi, jadi kelima, nggak boleh. Jadi kamu tambah lagi 1, tapi kamu delete yang 1. Itu kata Ustadz Somad tadi ya. Delete 1 itu artinya apa? Kamu ceraikan yang nomor 1. Jadi kamu tetap punya batas 4 istri. Nah ini namanya aturan. Jadi mereka mengatur ya. Sekali lagi loh teman-teman, jangan ini dulu ya, jangan sudzon dulu. Mereka mengatur. Kalau kamu misalnya merasa 1 nggak cukup, kamu mau tambah boleh 2. 2 nggak cukup, tambah lagi 3. 3 nggak cukup, tambah lagi 4. Batasnya 4. Udah limit gitu. Mau merasa nggak cukup, nggak puas, tambah lagi 5. Oh nggak boleh. Kalau mau tambah 1 lagi, yang 1 di-delete. Itu namanya aturan. Aturan yang memperbolehkan kalau kamu ngerasa nggak cukup, kamu tambah. Apakah alasan umum orang berpoligami? Secara alamiah, beberapa pria terkadang memiliki hasrat yang lebih dan tidak cukup, hanya dengan memiliki 1 istri saja. Inilah salah satu dasar mengapa poligami diperbolehkan dalam Islam sekaligus menghindari perbuatan zina. Dengan kata ton, laki-laki mampu secara finansial dan bisa berlaku adil terhadap semua istrinya. Dalam video tadi Andre Tunggal menampilkan video Ustadz Abdul Somad yang membahas tentang poligami. Tapi sayangnya video tersebut dipotong, seolah-olah ajaran Islam memerintahkan mempunyai istri lebih dari 1. Padahal faktanya bukan seperti itu. Pada video tersebut, Abdul Somad mengutip surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Dari ayat ini perintahnya sangatlah jelas. Kalau seorang laki-laki tidak mampu berbuat adil, maka diperintahkan untuk memiliki istri 1 saja. Bukan seperti yang disampaikan Andre Tunggal. Kalau tidak puas dengan 1 istri, boleh ditambah menjadi 2, 3, atau 4. Tapi mengesampingkan perintah untuk berbuat adil terhadap semua istri. Pernyataan yang Andre Tunggal sampaikan seolah-olah aturan berpoligami dalam ajaran Islam hanya untuk menuruti hawa nafsu semata. Padahal perintahnya sangat jelas. Kalau tidak bisa berlaku adil ke semua istri, diperintahkan cukup memiliki 1 istri saja. Islam melarang seorang suami yang berpoligami
tetapi membeda-bedakan sikap dan perlakuannya kepada istri-istrinya. Misalnya hanya mau tinggal dengan istri pertama dan mengabaikan istri lainnya, atau membedakan masalah nafkah. Maka bila seorang suami yang punya banyak istri hanya cenderung atau condong atau peduli terhadap salah satu istri saja, maka kelak di hari akhir ia akan menemui kesengsaraan. Karena itu, jangan coba-coba berpoligami bila tak mampu berlaku adil. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi yang artinya, barang siapa di sisinya 2 istri, lalu ia tidak adil di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat sedang separuh dari badannya, berguguran. Hasyr Turmudzi dan Hakim. Jadi jelas ya teman-teman, poligami tanpa berbuat adil ke semua istri itu haram hukumnya, dan kelak di akhirat akan mendapat siksaan yang pedih. Oke teman-teman, kita lanjut. Lalu bagaimana konsep dalam kekristenan? Kita saksikan videonya berikut ini. Oke, kekristenan di dalam ajaran Kristen di situ dikatakan waktu itu pada konteks orang Farisi tanya sama Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi mereka datang dengan pertanyaan, boleh cerai nggak? Lalu Yesus bilang, tidakkah kamu baca bahwa Ia atau Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka bukan lagi 2 tapi 1. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perhatikan baik-baik, Yesus menjawab bukan boleh nggak boleh. Bukan Yesus menjawab cerai boleh nggak untuk nambah lagi atau ambil lagi. Yesus nggak bilang begitu. Yesus cuma bilang prinsip kekristenan adalah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan menyatukan laki-laki dan perempuan jadi 1. Jadi kekristenan itu menjunjung yang namanya kesetiaan terhadap pasangan. Dan tidak boleh cerai, dalam arti perceraian itu dibenci Tuhan. Dalam kekristenan, laki-laki hanya diperbolehkan memiliki 1 pasangan saja. Bahkan perceraian pun dilarang atau haram hukumnya dalam ajaran Kristen. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Jika dalam ajaran Kristen, perceraian tidak dibolehkan dan perceraian itu dibenci itu Tuhan. Maka di ajaran Islam, perceraian boleh, tapi dibenci oleh Allah seperti dalam hadis Rasulullah. Artinya, sesungguhnya sesuatu yang halal, yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Pertanyaannya adalah kalau perceraian tidak diperbolehkan dalam Kristen, lantas bagaimana jika suatu keluarga atau pasangan, hubungannya sudah tidak harmonis lagi, suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan? Apa yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut, sedangkan perceraian tidak dibolehkan? Yang kedua, secara alamiah beberapa laki-laki terkadang memiliki hasrat dan hawa nafsu yang lebih. Sehingga dalam Islam poligami diperbolehkan untuk menghindari zina. Jadi, kalau kasus seperti ada pada saudara penganut ajaran Kristen, kalau saudara yang secara finansial juga sudah sangat mapan, dan saudara mempunyai hasrat dan hawa nafsu lebih, atau hyper, apakah yang saudara akan lakukan, sedangkan di ajaran Kristen sendiri tidak diperbolehkan poligami? Nah, dari sini teman-teman perlunya memahami makna dari poligami itu sendiri, yaitu untuk mencegah kemaksiatan dan zina. Selain itu, alasan laki-laki berpoligami bukan hanya karena untuk memenuhi hawa nafsu saja. Bisa juga karena istrinya mandul atau tidak bisa melahirkan. Jadi orang berpoligami untuk mendapatkan keturunan. Jadi jangan divonis orang berpoligami hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Pembahasan berikutnya, Mimin akan menjawab argumen yang mengatakan Nabi Adam setinggi 60 hasta, menurut ajaran Islam adalah dongeng. Nabi Adam diciptakan setinggi 60 hasta, atau sekitar 30 meter. Itu tidak bisa dipercaya. Kita saksikan videonya, teman-teman. Salah satu klaim sepihak Islam ini tentang Adam, itu tidak bisa saya percayai. Jadi kalau misalnya Jesslyn kemudian mangguk-mangguk lalu mengatakan, sejak Adam ya itu adalah agamanya Islam. Masalahnya adalah, sebagai sebuah contoh nih ya, di dalam hadis riwayat Bukhari ya 6227 atau hadis Muslim itu 2841 itu disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Adam dalam bentuknya dan tingginya 60 hasta. Ini adalah hadis, dan hadis ini adalah perkataan Muhammad yang hampir bisa dikatakan tidak bisa punya celah atau tidak salah loh. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis sahih.
Dan hadis ini mengatakan bahwa Adam itu diciptakan 60 hasta, tingginya 60 hasta. 60 hasta berapa sih? Kira-kira lebih dari 30 meter, teman-teman. Ya, lebih dari 30 meter. Jika Adam diciptakan 60 hasta, maka Adam ini besarnya lebih besar dari, kalau teman-teman lihat di dalam perbandingan gambar di depan ini, lebih besar dari Ka'bah. Bahkan Adam lebih besar dari Argentinosaurus, ya. Berapa 3 kali tingginya dari T-Rex, teman-teman, ya. Jadi, kalau misalnya dalam tradisi Islam Adam disebutkan setinggi ini, wah, Jess, kalau kamu menonton ini, saya mau kasih tahu Jess, kok kamu bisa sih percaya pada klaim-klaim yang menyebutkan bahwa bahkan Adam seperti itu, ya? Kok kamu bisa sih percaya klaim-klaim seperti ini? Kalau kamu bilang bahwa Islam itu logik dan kemudian disebutkan Islam itu bisa dipercaya, itu hak kamu. Tapi buat saya sulit untuk menerima klaim-klaim Islam tentang ini semua, ya. Terkait tinggi Nabi Adam, Nabi Muhammad bersabda, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya yang tingginya 60 hasta, maka setelah Allah menciptakannya kemudian Allah berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada malaikat, lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salammu dan salam keturunanmu. Lalu Adam berkata, Assalamualaikum. Lalu mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah lafaz warahmatullah dalam salam mereka. Dan kelak setiap orang yang masuk ke surga akan seperti rupa Adam, dan bentuk makhluk senantiasa berkurang, semakin pendek, hingga sekarang. Kini timbul pertanyaan, mengapa manusia bisa mengalami penyusutan ukuran tubuh? Berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, sekaligus doktor ahli biologi dari Universitas Hebrew di Yerusalem, Dr. Shlomi Lesser, dalam jurnalnya yang berjudul Hamada HaYisraeli Be'anglit, Wilfried, mengatakan bahwa jika manusia sekarang berasal dari manusia sebelumnya, maka tinggi manusia pertama seharusnya sekitar 90 kaki, 27,43 meter, dibulatkan menjadi 30 meter. Berdasarkan penelitian tersebut, manusia mengalami penyusutan tinggi badan secara terus-menerus yang disebut dengan istilah genetic bottleneck. Selain itu ada banyak penemuan fosil kerangka dan tulang berulang yang berukuran raksasa dan jejak telapak kaki, yang ukurannya jauh lebih besar daripada ukuran kerangka dan telapak kaki manusia sekarang. Kita saksikan videonya. Jejak kaki Adam. Samanalakanda atau Gunung Kupu-Kupu adalah gunung kanonis dengan tinggi 2.243 meter yang terletak di sentral Sri Lanka. Gunung ini dikenal karena terdapat jejak suci atau Sripada yang panjangnya 1,8 meter. Pada formasi batuan di dekat puncaknya, umat Buddha menganggapnya sebagai jejak Sang Buddha. Umat Hindu menganggapnya jejak Siwa, dan umat Muslim Sri Lanka menganggapnya jejak itu adalah jejak Adam alaihi salam. Jejak kaki raksasa di Afrika Selatan. Jejak kaki besar yang tercetak di batu granit ini ditemukan pertama kali pada tahun 1912 dengan panjang jejak kaki yang mencapai 1,2 meter. Maka diperkirakan pemiliknya adalah sosok tinggi 7,5 hingga 8 meter. Dilansir dari laman National Geographic Indonesia, para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka manusia di pegunungan Whitmore, Antartika. Awalnya, peneliti tidak mempercayai bahwa itu adalah fosil manusia, lantaran ukurannya tergolong tak wajar. Tapi setelah salah satu arkeolog bernama Merle Roche meneliti fosil tersebut, ternyata ia menemukan sebuah kerangka manusia yang berusia 600 juta tahun. Menurut Merle Roche, para peneliti dibuat tercengang dengan usia tulang kerangka yang ditemukan, sebab temuan itu sudah ada sebelum makhluk-makhluk lain seperti primata bahkan dinosaurus itu ada. Merle juga mengatakan, sangat jelas dari penelitian kami tentang kerangka ini bahwa mereka pasti manusia.
dan bukan spesies primata. Siapa mereka dan seberapa besar populasi mereka, dan apakah mereka maju secara teknologi adalah misteri yang lengkap. Selain di Antartika, ada juga penemuan kerangka manusia di Paracas, Peru. Tepatnya pada tahun 1928, di sebuah tempat penguburan yang luas dan rumit dijangkau. Ditemukan sisa-sisa kehidupan berupa tengkorak berukuran raksasa. Dari laman Unilight, penemuan itu juga dikenal dengan tengkorak Paracas. Lebih menghebohkannya lagi, sekitar 300 tengkorak raksasa yang dipercaya sudah ada 3.000 tahun yang lalu. Baik penemuan fosil di Antartika maupun Paracas memicu kontroversi di kalangan ilmuwan, khususnya ilmuwan Muslim. Pasalnya, beberapa ilmuwan menghubung-hubungkan tengkorak raksasa itu dengan sosok Nabi Adam. Ditambah lagi, hasil temuan di Paracas ditutup-tutupi oleh media, seakan menghindari kebenaran adanya manusia raksasa dalam sejarah kehidupan bumi ini. Dari video di atas, banyak bukti yang menunjukkan ukuran tubuh manusia ribuan tahun yang lalu mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar daripada manusia zaman sekarang. Setelah melihat video penemuan fosil dan jejak telapak kaki raksasa ini, Anda bisa saja mengatakan bahwa itu hanyalah hoaks dan tidak benar. Hanya merupakan rekayasa belaka. Itu hak Anda untuk menyangkalnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan bekas telapak kaki raksasa di Sri Lanka? Bahkan rakyat atau umat Hindu dan Buddha di sana pun percaya kalau itu adalah bekas kaki leluhur atau dewa mereka. Jadi secara tidak langsung umat Hindu dan Buddha pun percaya bahwa leluhur atau dewa mereka mempunyai ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Dengan demikian, apakah Andre Tunggal juga mau menyangkal kepercayaan umat Hindu dan Buddha di Sri Lanka kalau dewa mereka juga mempunyai bekas telapak kaki raksasa? Itu tidak logis dan tidak masuk akal? Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa orang zaman dulu atau ribuan tahun yang lalu, manusia mempunyai ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Dan tentunya hadis yang menjelaskan tinggi Nabi Adam setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter adalah fakta dan wajib kita percaya sebagai umat Islam. Pembahasan berikutnya, Mimin akan menjawab argumen atau pernyataan Andre Tunggal bahwa bayi yang baru lahir suci tanpa dosa itu tidak logis. Tetapi yang logis adalah bayi lahir memikul dosa waris. Kita saksikan terlebih dahulu pernyataan Andre Tunggal di video berikut ini. Nah, pandangan Islam soal fitrah itu memang sangat jauh bertolak belakang dengan pandangan Kristen soal keberadaan natur dosa. Jadi dalam pandangan Islam, misalnya dalam Sahih Muslim ya, teman-teman bisa melihat bahwa setiap anak yang lahir itu ada dalam keadaan fitrah. Dan itu saya rasa semua Muslim setuju bahwa fitrahnya itu suci sebagai seorang Muslim. Jadi itulah sebabnya kenapa Muslim percaya bahwa setiap anak yang lahir itu agamanya Islam. Makanya mereka membangun teologi karena kelihatannya nyambung ya dengan Adam itu agamanya Islam, Abraham agamanya Islam, Musa agamanya Islam gitu. Karena semua orang yang lahir itu Muslim gitu. Nah, jadi dalam Sahih Muslim ini dikatakan anak-anak itu lahir Muslim sesuai dengan fitrahnya. Dan orang tuanya itulah yang membuatnya kemudian jadi Yahudi, jadi seorang Yahudi atau seorang Kristen atau seorang politeis. Ya, politeis atau dalam yang bagian yang lain sebagai seorang majis ya. Nah, jadi pandangan Islam itu anak itu lahir suci. Anak itu lahir nggak ada dosa. Anak itu lahirnya tuh putih bersih kayak kertas putih gitu. Kalau teman-teman pernah dengar ilustrasi itu ilustrasi Islam gitu loh. Nah, permasalahan dari pandangan ini, menurut saya ada sebuah permasalahan dari pandangan ini. Ada logika yang sulit saya bisa terima. Adalah kita bisa menemukan bahwa misalnya dalam contoh, ada anak-anak yang tidak perlu diajarkan nakal, dia jadi nakal. Ada anak-anak yang tidak pernah diajarkan dosa, dia bisa berbuat dosa. Pertanyaannya, siapa yang ngajarin? Apakah ada orang tua yang mengajarkan untuk berbohong, orang tua yang mengajarkan untuk mengejek orang tua yang mengajarkan untuk iri hati, egois? Adakah orang tua yang mengajarkan itu? Saya rasa ada, tapi jumlahnya sedikit sekali dan itu orang tua yang kurang waras. Tapi orang tua yang waras akan mengajarkan anaknya untuk tidak egois, mengajarkan anaknya untuk sopan, mengajarkan anaknya untuk tidak ngambekan, mengajarkan anaknya untuk bersikap baik. Tapi pertanyaan kita adalah, kenapa ada fakta di mana anak itu diajarkan yang baik tapi melakukan yang buruk? Bahkan tidak diajarkan yang buruk tapi melakukan yang buruk. Ini adalah sebuah realitas yang tidak bisa ditolak oleh siapapun.
Sehingga dengan realitas ini, pertanyaan saya adalah, mana yang lebih rasional? Mana yang bisa lebih menjelaskan realitas ini? Konsep natur dosa atau konsep fitrah? Makanya tadi saya tanya, kalau konsep fitrah ini benar, ya, konsep di mana manusia itu lahirnya itu sebagai seorang muslim dan putih bersih, maka yang putih bersih itu ketika diajarkan yang baik, jadinya baik. Tapi pada kenyataannya kita menemukan realita ada yang baik, ada yang diajarkan baik, tapi malah jadi jahat misalnya. Ada yang diajarkan nggak bohong, tapi berbohong. Ada yang diajarkan nggak boleh egois, tapi egois. Ada yang diajarkan sopan, tapi bisa ngejek orang misalnya. Itu menurut saya konsep fitrah tidak cukup bisa menjelaskan realita ini. Tetapi konsep natur dosa, universalitas dosa itu menjelaskan natur ini dengan sangat baik. Maka pertanyaan saya kepada teman-teman semua, mana yang lebih rasional? Ajaran dogmatika Kristen tentang konsep natur dosa, ataukah konsep fitrah yang paling relevan, lebih rasional? Ya, bagaimana menurut teman-teman ya? Menurut Andre Tunggal, pandangan Islam yang menyebut bahwa bayi lahir seperti kertas putih tanpa dosa itu mempunyai permasalahan dan ada logika yang sulit bisa diterima. Karena ada anak-anak yang diajar nakal kemudian menjadi nakal, ada anak-anak yang tidak pernah diajarkan berbuat dosa tapi dia berbuat dosa, ada anak yang diajarkan yang baik tapi anak melakukan yang buruk, sehingga dengan realitas seperti itu yang manakah yang lebih logis yang bisa menjelaskan? Apakah konsep dosa waris atau konsep fitrah? Oke teman-teman, Tuhan menciptakan kita tanpa mengetahui apapun. Manusia lahir dalam keadaan kosong pengetahuan, hanya diberi penglihatan dan hati, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Meskipun dalam konsep fitrah, manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih dari dosa, bukan berarti anak-anak mulai dari lahir sampai dewasa, dan seterusnya sampai akhir hayatnya, mereka tidak ada berbuat dosa. Begini, kalau ada yang tidak pernah berbuat dosa, mulai dari lahir sampai meninggal, berarti Anda bukan manusia, tapi Anda sebenarnya adalah malaikat. Karena hanya malaikatlah yang tidak pernah berbuat dosa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa manusia berbuat dosa, padahal lahir dalam keadaan suci bersih dari dosa? Jawabannya, itu karena iblis dan setan selalu menggoda manusia untuk selalu berbuat dosa dan melakukan perbuatan buruk. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 39 yang artinya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada anak yang diajarkan yang baik, tapi kenapa anak melakukan yang buruk? Meskipun manusia terlahir suci bersih tanpa dosa, tetapi fitrah manusia cenderung bersifat ganda, artinya fitrah bisa mendorong timbulnya perbuatan baik, dan juga bisa mendorong perbuatan buruk. Karena di dalam fitrah itu sendiri, terdapat potensi rohani lainnya seperti nafsu. Kecenderungan perubahan suatu fitrah itu sangat bergantung kepada faktor yang mempengaruhi dari lingkungan di luarnya. Apabila anak sejak dari kecil sudah berinteraksi dengan lingkungan yang baik, maka jaminan kehidupan yang lebih baik akan dimiliki anak. Namun sebaliknya, apabila anak sejak kecil sudah berinteraksi dengan lingkungan yang buruk, maka kepribadian dan perilaku anak tersebut akan menjadi buruk kelak. Jadi, meskipun di lingkungan keluarga anak-anak sudah diajarkan yang baik, tetapi di lingkungan sekitar anak-anak bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak benar, kemungkinan anak tersebut akan terpengaruh menjadi anak yang tidak benar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang manakah yang lebih logis yang bisa menjelaskan? Apakah konsep dosa waris atau konsep fitrah? Konsep lahir fitrah, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih dari dosa. Akan tetapi Andre Tunggal menganggap konsep fitrah itu tidak logis, karena bayi yang lahir fitrah masih bisa berbuat dosa dan melakukan perbuatan buruk. Dan yang logis menurut Andre Tunggal adalah dosa waris. Bagaimanakah konsep dosa waris atau natur dosa menurut Andre Tunggal? Kita saksikan videonya. Kita manusia lahir dengan sebuah fakta yang tidak bisa kita deny, tolak, yaitu kita itu punya natur dosa. Itu fakta. Ya. Jadi ada sebuah natur dosa yang Paulus sebut semua orang telah berbuat dosa, maksudnya bukan berbuat tetapi semua orang lahir dengan natur dosa.
Menariknya, Agustinus kemudian mengatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia pada akhirnya hanya ada pada satu state, yaitu tidak bisa, tidak berdosa. Jadi manusia itu ketika dalam narasi penggambaran jatuh dalam dosa, itu digambarkan keberadaan natur kita. Secara natur kita itu tidak bisa, tidak berdosa. Jadi penggambaran Adam yang jatuh dalam dosa adalah penggambaran teologis di mana Paulus menggunakannya dengan istilah dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jangan lupa, Paulus ada dalam konteks berbicara dengan orang-orang Yahudi juga, di mana orang-orang Yahudi sangat fasih dengan kisah penciptaan, ya. Adam jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. Sehingga keberadaan semua orang yang jatuh dalam dosa itu digambarkan secara teologis bahwa Adam jatuh dalam dosa dan kita anak-anak Adam pun jatuh dalam dosa. Bukan karena Adam jatuh dalam dosa, terus kemudian dosanya turun gitu loh. Bukan begitu secara faktual. Bisa dibedakan ya. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa dan kita anak-anak Adam pun jatuh dalam dosa, dan bukan berarti anak-anak menanggung dosa Adam. Semua manusia lahir dalam natur dosa atau dosa waris dan manusia tidak bisa tidak berdosa. Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga ada penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam teologi Kristen, penebusan atau mengampuni dosa melalui kematian Yesus Kristus dengan penyalibannya di tiang salib. Oke. Tadi Andre Tunggal mengatakan, konsep fitrah itu tidak logis, karena bayi yang lahir fitrah itu masih bisa berbuat dosa. Jika benar konsep dosa waris dan penebusan dosa itu yang benar. Pertanyaan Bang Jalu ada 3. Jika bayi yang lahir masih menanggung dosa waris, apa gunanya penebusan dosa yang sudah dilakukan oleh Yesus di tiang salib? Jika Yesus sudah melakukan penebusan dosa, apakah bayi yang lahir tidak memiliki dosa waris lagi karena dosanya sudah ditebus? Dan jika mengatakan bayi yang lahir dosa warisnya sudah ditebus, apakah itu berarti bayi yang lahir itu tidak mempunyai dosa lagi? Jadi bayi yang lahir itu fitrah dan suci dari dosa. Menurut teman-teman semua, yang manakah yang benar? Kalaupun dosa waris yang dianggap logis, lantas kemudian anak yang sudah diampuni dosa warisnya, kemudian anak tersebut masih melakukan perbuatan yang buruk, apakah itu berarti penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus di tiang salib merupakan hal yang sia-sia? Karena dosa warisnya sudah ditebus, kemudian masih saja melakukan perbuatan buruk. Silahkan teman-teman yang menilai sendiri. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, mohon bantuan dari teman-teman untuk membantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara follow, like, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara muslim lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.